Bapak Ibu, ada sebuah misteri yang tidak habis-habisnya memukau saya, yaitu bagaimana Tuhan itu bisa memproses orang seperti Petrus yang pernah menyangkali dia menjadi seseorang yang berani mati martir bagi Tuhan. Ini adalah sebuah misteri yang sangat luar biasa yang perlu kita renungkan bersama-sama kalau kita pun ingin memahami bagaimana kehidupan kita bisa menjadi seperti Petrus yang mau menyerahkan seluruh hidupnya untuk melayani Tuhan. Karena itu saya mengajak Bapak Ibu untuk bersama-sama merenungkan sebuah bagian dari Yohanes 13. Dari Yohanes 13 ayatnya yang ke-30 sampai yang ke-38. Yohanes 13 ayat yang ke-10 30 sampai yang 38. Oke, Bapak Ibu sudah mendapatkannya? Saya akan membacakannya bagi kita semua. Setelah menerima roti itu, Yudas segera pergi. Hari sudah malam. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, "Sekarang Anak Manusia dimuliakan dan Allah dimuliakan di dalam Dia. Jikalau Allah dimuliakan di dalam Dia, Allah akan memuliakan Dia juga di dalam dirinya dan akan memuliakan Dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya sebentar lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi kamu tidak dapat datang. Demikian pula sekarang aku mengatakannya kepada kamu juga. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku jikalau kamu saling mengasihi." Simon Petrus berkata kepada Yesus, "Tuhan, kemanakah engkau pergi?" Jawab Yesus, "Ke tempat aku pergi, engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang, tetapi kelak engkau akan mengikuti aku." Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, mengapa aku tidak dapat mengikuti engkau sekarang? Aku akan memberikan nyawaku bagimu." Jawab Yesus, "Nyawamu akan kau berikan bagiku? Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, saya pikir atau saya menduga, Bapak Ibu pernah mendengar kalimat yang sangat terkenal dari Mahatma Gandhi yang berkata demikian. "Aku suka Kristusmu tetapi tidak suka orang Kristenmu." Orang Kristen begitu berbeda hidupnya dari Kristus. Kalau bukan karena orang Kristen, mungkin aku telah menjadi orang Kristen. Bapak Ibu setuju dengan pernyataan daripada Mahatma Gandhi? Mungkin mudah bagi kita untuk setuju karena ya bagaimana tidak ya. Ketika kita melihat orang-orang Kristen di sekeliling kita, termasuk diri kita sendiri. Kalau kita punya kepekaan seperti itu, maka kita akan menemukan bahwa ya betul. Di mana sih orang Kristen itu betul-betul hidup sebagai pengikut Kristus? Adanya kebanyakan orang Kristen, bahkan termasuk hamba-hamba Tuhan, itu ternyata menjadi batu sandungan bagi banyak sekali orang. Tetapi Bapak Ibu, bagaimana kalau ternyata Mahatma Gandhi keliru di dalam memahami iman Kristen? Kekeliruan Gandhi adalah kekristenan tidak dimulai atas dasar pengikut Kristus, hidup sesuai dengan pengajaran Yesus. Tetapi atas dasar cinta Allah yang tidak terbatas bagi pendosa seperti kita. Bapak Ibu yang percaya dan beriman kepada Tuhan Yesus pada hari ini sebagai Tuhan dan Juru Selamat Anda yang hidup, adakah yang percaya karena melihat kehidupan orang Kristen yang lain? Mungkin orang lain punya andil di dalam memberitakan Injil kepada Bapak Ibu, atau mungkin kebaikan hatinya pernah menyentuh Bapak Ibu sehingga Bapak Ibu ingin tahu apa sih ajaran Kristen itu. Tetapi adakah yang beriman karena orang Kristen? Tentu saja tidak Bapak Ibu. Karena apa yang membuat kita beriman kepada Kristus itu adalah karena kasih Tuhan itu sendiri yang datang menghampiri kita dan membuat kita itu bertobat dan menyerahkan seluruh hidup kita di pelukan cinta kasih-Nya. Karena itu Bapak Ibu, Gandhi telah gagal menangkap jantung dari iman Kristen. Dengan menolak kekristenan, sebetulnya Gandhi itu tidak hanya menolak kekristenan itu sendiri, tetapi Gandhi sedang menolak Kristus itu sendiri yang mencintai manusia dengan cinta yang radikal. Cinta yang tidak pernah dipikirkan oleh manusia.
Dalam hal ini Bapak Ibu kita perlu waspada terhadap ragi orang Farisi. Ketika kita menilai orang lain, khususnya ketika kita menilai sesama orang Kristen, janganlah berpikir bahwa Yesus itu datang kepada orang-orang yang memang bersih secara moral. Yesus justru datang kepada orang-orang yang gagal secara moral dan mempertobatkan hidup mereka. Jadi kalaupun ada orang yang masih gagal di dalam kerohanian mereka, tidak berarti mereka tidak pernah berjumpa dengan Yesus di dalam kehidupannya. Dan ketika kita melihat kepada diri kita sendiri, janganlah kita menilai bahwa sayalah yang punya andil untuk mempertobatkan orang lain. Saya harus menginjili, ya jelas harus. Tetapi jangan berpikir bahwa karena kehidupan saya yang benar, maka saya mempertobatkan orang lain. Tentu saja tidak. Karena Tuhan tidak butuh kita untuk mempertobatkan orang lain. Tuhan bahkan bisa datang ke dalam mimpi orang untuk mengubahkan kehidupannya pada momen itu juga. Tapi Bapak Ibu tentu saja kita harus mengakui bahwa kritikan daripada Gandhi itu adalah sesuatu yang sangat keras bagi kekristenan. Karena kritikan itu sangat realistis. Itulah yang kita temukan di mana-mana ketika kita melihat orang Kristen termasuk juga gereja Tuhan yang tidak hidup mencerminkan Kristus. Sehingga mungkin kita memunculkan sebuah pertanyaan di benak kita, apakah mustahil untuk kita bebas dari kutukan ini? Atau jangan-jangan Bapak Ibu, atas nama kelemahan dan dosa manusia, kita justru mengabaikan kekuatan dari kekristenan yang menjadikan kita itu begitu unik, begitu spesial, dan begitu powerful dampaknya di tengah-tengah dunia ini. Apakah kita mau bersikap, ya sudahlah ya, namanya juga manusia kok, ya pasti akan jatuh lagi. Sama kok orang Kristen dengan orang-orang beragama lain ataupun tidak beragama lain. Tapi kalau begitu Bapak Ibu, apa spesialnya? Apa yang Tuhan sudah janjikan, yaitu kehidupan yang baru di dalam Yesus Kristus. Bapak Ibu, satu hal yang perlu kita sadari, bahwa iblis takut jika kita hidup di dalam kasih. Karena itu iblis ingin menghancurkan kekuatan kita, dan alat yang dia pakai itu ternyata adalah gereja itu sendiri. Bapak Ibu, C.S. Lewis pernah menuliskan sebuah buku fiksi yang berjudul Screwtape Letters. Di situ iblis kroco bernama Wormwood bertanya kepada iblis yang paling tua, yaitu si Paman Screwtape. Dia berkata, waduh gawat Paman, karena saat ini saya melihat pertobatan terjadi di mana-mana. Tapi Paman Iblis berkata kepada ponakannya, ponakan, jangan takut. Kamu tidak perlu takut dengan orang-orang akhirnya bertobat, kemudian mau menjadi orang Kristen, tidak perlu takut. Karena ternyata sekutu terbesar kita, rekan yang paling bisa kita andalkan untuk menjatuhkan mereka adalah gereja itu sendiri. Nah, sang Paman Iblis menawarkan 4 cara kepada kepada para ponakannya seperti itu ya. Mari kita ganggu orang-orang Kristen, khususnya mereka petobat-petobat baru dengan beberapa hal ini. Strategi yang pertama adalah buat mereka itu salah berekspektasi tentang orang Kristen. Misalnya Bapak Ibu ketika orang Kristen, dia udah senang-senangnya dia bertobat, kemudian dia datang ke gereja. Lalu Paman Iblis berkata, hey, bisikan sesuatu kepada dia. Suruh dia lihat orang yang ada di samping kamu, di depan kamu, di belakang kamu. Lihat tuh, dia tidur kan waktu dengerin khotbah. Lihat tuh, dia main-main HP kan. Lihat tuh di belakang kamu, orang lagi asik beribadah, dia bising lagi gosipin orang. Itu orang Kristen ya, itu aslinya orang Kristen. Sehingga orang petobat baru akan kecewa sekali. Buat apa saya percaya kepada Kristus kalau pada akhirnya gereja juga begitu saja. Tidak ada berbedanya dengan dunia di luar sana yang saya kenal. Karena itu saya tidak perlu bertobat. Lebih baik saya keluar daripada gereja. Seperti itu. Nah, strategi yang kedua adalah ciptakanlah perselisihan di antara mereka. Manfaatkan perbedaan mereka. Bapak Ibu kita tahu manusia pasti punya perbedaan opini, pendapat, cara berpikir. Apalagi kalau generasi berbeda secara khususnya. Generasi yang lebih senior, generasi yang lebih muda. Generasi yang senior akan berkata, anak-anak zaman sekarang mentalnya tempe, payah sekali ya. Diinjak sedikit udah kabur seperti itu. Dan akhirnya kita menciptakan jurang-jurang pemisahan bahwa ini adalah kelompok saya dan ini adalah kelompok mereka. Dan kami tidak cocok. Kalau kami tidak cocok, apa yang harus kita lakukan? Yang paling baik adalah pisah jalan. Saya keluar, saya cari tempat lain. Oh, gereja ini gak bisa memenuhi keinginan saya. Ya sudah, saya cari gereja lain. Kalau hamba Tuhan berantem, apa yang bisa dilakukan? Ya sudah, saya bawa jemaat, saya pergi, saya bangun gereja sendiri.
Itu adalah realitas kekristenan Bapak Ibu. Kelompok demi kelompok perpecahan terjadi di mana-mana. Strategi yang ketiga, bahwa orang-orang Kristen ini hasut mereka supaya mereka datang ke gereja bukan untuk betul-betul beribadah kepada Tuhan, tetapi untuk kritik. Biarkan mereka berpikir, ini kurangnya apa ya? Ini hamba Tuhannya khotbahnya gak bagus. Wah, ini WL-nya aduh nyanyinya fales. Ini singer bukannya bantu WL malah nyanyi kemana-mana. Wah, ini program apa ini? Rugi gereja ini bikin program kayak gini. Terus gereja, ayo Bapak Ibu persembahan. Wah, ini gereja gak benar ini, minta duit terus seperti itu. Ya, jadi banyak sekali alat yang iblis untuk pakai untuk menghasut kita keluar daripada fokus ibadah yang sejati. Dan strategi yang keempat kita lihat adalah ini yang dia lakukan. Buat orang-orang Kristen fokus kepada hal-hal yang bagi mereka itu urgent, tetapi ternyata itu membawa mereka keluar daripada inti kekristenan itu sendiri. Misalnya, wah hari ini gereja sudah pada pasang LED, kita juga ikutan pasang dong. Apakah dengan ada LED atau tidak ada LED itu mengganggu ibadah kita Bapak Ibu? Mungkin ada LED bisa lebih bagus, tetapi apakah dengan ketiadaan LED, dengan ketiadaan musik yang begitu hebat dan sebagainya, itu bisa menghalangi kita untuk beribadah kepada Tuhan? Seharusnya tidak. Atau buat gereja itu fokus kepada hal-hal yang lain. Wah, gereja ini masa cuma fokus kepada manusia? Zaman sekarang gereja juga harus fokus dong kepada hak asasi para binatang, khususnya semut yang selalu kita injak tanpa belas kasihan, para nyamuk yang kita tepuk sana sini. Kalau tidak harusnya kita biarkan saja mereka minum darah kita. Ya, jadi anyway banyak sekali cara iblis untuk membuat kita itu pecah kehidupannya, pecah gerejanya, dan akhirnya kita tidak hidup di dalam kasih. Bapak Ibu, apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi godaan seperti itu? Yang harus kita lakukan adalah ini Bapak Ibu. Kita perlu mengembalikan cinta kembali kepada kekristenan kita. Karena cinta yang Tuhan berikan kepada kita, itu adalah kekuatan yang paling besar yang menjadikan kita sebagai orang Kristen. Kalau Bapak Ibu melihat perikop yang kita baca, kenapa saya memulai dari ayat 30 bukan dari 31? Karena saya ingin menunjukkan bahwa perintah baru yang Tuhan berikan itu ternyata diberikan setelah Yudas itu pergi meninggalkan Yesus dan Yudas akan pergi untuk mengkhianati dia. Dan Alkitab jelas 2 kali mengatakan Yudas pergi di 2 ayat 30 dan 31. Itu menunjukkan bahwa perintah baru yang diterima itu bukan untuk Yudas, tetapi untuk ke-11 murid yang lainnya dan mungkin juga murid-murid yang lain yang ada di upper room itu. Sehingga kita bisa melihat bahwa Bapak Ibu, bahwa dunia setelah Yudas itu merupakan panggung yang dipersiapkan bagi kemuliaan Yesus. Di mana Yesus akan dimuliakan, bukan di surga, tetapi di atas kayu salib. Disitulah Yesus akan dipermuliakan karena cintanya akan dinyatakan bagi dunia. Itulah artinya ketika Yesus berkata, sekaranglah Anak manusia akan dimuliakan dan Allah dimuliakan di dalam dia. Sekarang ini adalah momen di mana Yesus akan menghadapi pengkhianatan dan dia akan dibawa pergi ke tempat pembantaian itu. Bapak Ibu, ketika Yudas pergi dengan hati yang dikuasai oleh malam yang gelap. Tetapi ketika Yesus akan pergi, Yesus pergi dengan membawa hati yang dikuasai oleh cinta yang begitu besar kepada kita. Dan dalam momen seperti itulah Yesus memberikan perintah yang baru kepada murid-muridnya. Tetapi Bapak Ibu merasa heran gak? Kenapa Tuhan Yesus menyebut ini sebagai perintah yang baru? Padahal hukum Taurat sudah mengajarkan kepada kita bahwa kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu. Harusnya ini bukan lagi merupakan sebuah perintah yang baru karena basically itu adalah sebuah perintah yang sama. Tetapi Yesus menyebut ini sebagai perintah yang baru karena ini adalah permulaan era di mana pengikut Kristus akan memperlihatkan kualitas cinta yang berbeda dari cinta yang ada di dalam dunia ini. Gereja Tuhan akan berdiri dan gereja Tuhan itu seharusnya menjadi saksi bahwa ada cinta yang berbeda dari cinta yang ada di dalam dunia ini. Sehingga Bapak Ibu, ketika orang lain datang ke dalam gereja Kristen Kalam Kudus TKI, seharusnya orang bisa berkata, wah tidak diragukan lagi. Di gereja Kristen Kalam Kudus TKI ini orang-orang memang saling mengasihi. Adakah orang yang saling menghakimi di tempat ini? Tidak ada. Adakah orang yang saling membenci di tempat ini? Saya tidak menemukannya. Adakah orang yang saling memaki-maki, berantem dan sebagainya? Wah,
Apalagi itu, saya tidak menemukannya. Adakah orang yang saling gosip? Itu lebih-lebih lagi tidak ada. Kalau konflik bagaimana? Manusia pasti ada konflik. Betul, kami ada konflik di tempat ini. Tetapi di tempat ini kami bisa menyelesaikan konflik dengan musyawarah. Kami punya kerendahan hati, kami bisa menerima perbedaan, kami bisa membicarakan segala sesuatu dengan kasih. Amin Bapak Ibu? Adakah sikap seperti itu di tempat kita? Amin, semoga ya. Kita tahu sendiri bahwa realitasnya, kenyataannya gereja kita pun jauh daripada kesaksian yang baik seperti itu. Tetapi Tuhan Yesus berkata di dalam ayat 35, ketika dia mengatakan kamu harus saling mengasihi, tujuannya apa? Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku. Kehidupan kita sebagai gereja Tuhan akan menjadi kesaksian bahwa orang lain akan mengetahui kita adalah pengikut Kristus. Tetapi Bapak Ibu, Yesus tidak pernah bilang itu mudah. Karena itu dia berkata kepada Petrus, kamu tidak dapat mengikuti aku sekarang. Kenapa? Karena ketika Yesus berkata ke tempat aku pergi, engkau tidak dapat mengikuti aku. Sebetulnya tempat itu di mana sih Bapak Ibu? Apakah tempat itu adalah surga? Kalau surga ya jelas manusia gak dapat pergi sebelum manusia mati. Itu pun kalau diterima oleh Tuhan, betul kan? Lalu tempat yang Yesus tuju itu sebetulnya ada di mana? Saya menduga dan saya memahami tempat yang Yesus akan pergi di mana kita tidak dapat pergi itu adalah salib. Karena hanya Yesus satu-satunya pribadi yang dapat datang ke tempat di mana orang yang tidak bersalah disalibkan untuk menebus dosa manusia. Banyak kok orang yang disalib, tetapi mengapa salib Yesus begitu spesial? Karena ada pribadi yang tidak bersalah, yang sempurna, yang tidak bercacat celah, tetapi dia mati untuk menggantikan kita semua. Itulah salib Kristus yang tidak dapat kita datangi. Dan di salib itulah Tuhan menyatakan cinta seseorang yang memberikan nyawanya demi sahabat-sahabatnya. Cinta macam apa itu Bapak Ibu? Cinta yang begitu besar. Bayangkan Bapak Ibu kalau saya tanya kepada Bapak Ibu hari ini, adakah Bapak Ibu di tempat ini yang mau memberikan nyawanya untuk seseorang? Saya menduga yang akan menjawab iya, kebanyakan hanyalah para ibu. Saya rela memberikan nyawaku demi anakku. Khususnya ibu yang mengandung tahu resiko di dalam mengandung anak. Kalaupun saya mati, kalaupun saya meninggal, biarkan anak ini lahir. Bukankah begitu hati para ibu yang mencintai orang pribadi yang memang sangat dia kasihi. Tetapi Bapak Ibu, cinta yang Tuhan Yesus berikan itu melampaui itu. Cinta seorang ibu kepada anak itu begitu besar dan penuh pengorbanan. Tetapi cinta Yesus adalah cinta kepada para musuhnya. Dan dia menganggap musuh-musuhnya itu adalah sahabat-sahabatnya. Cinta macam apa itu Bapak Ibu? Siapa manusia di tempat ini yang mau mati bagi orang yang dianggap sebagai musuh-musuhnya? Tentu saja tidak ada. Tidak ada manusia yang bisa melakukan itu selain daripada Yesus Kristus, anak Allah yang datang menjadi manusia untuk menyatakan cinta yang paling besar bagi dunia ini. Dan yang kedua Bapak Ibu, Yesus tidak pernah bilang bahwa kita pasti jaya. Yesus berkata kepada Petrus, kamu akan menyangkal aku 3 kali. Padahal luar biasa Bapak Ibu. Yesus mengatakan cinta yang paling besar adalah cinta seseorang yang akan memberikan nyawanya demi sahabat-sahabatnya. Dan Petrus dengan berani berkata kepada Yesus, Tuhan, mengapa aku tidak dapat mengikuti engkau sekarang? Nyawaku pun akan aku berikan kepada kamu. Itu pernyataan yang begitu berani daripada Petrus kepada Yesus yang mau menyatakan ini cinta terbesar dan saya pun mau melakukannya bagi sahabatku, yaitu Yesus. Tetapi Yesus tahu bahwa pada momen itu Petrus belum mengerti bagaimana menjadikan Yesus sebagai sahabatnya. Begitu juga setiap dari kita Bapak Ibu. Ketika kita terus gagal di dalam dosa, ketika kita terus gagal di dalam mencintai Tuhan dan mencintai sesama kita, di situ adalah momen di mana kita belum betul-betul memahami apa artinya menjadikan Yesus sebagai sahabat di dalam hidup kita. Dan ini artinya kegagalan akan selalu menyertai cinta kita kemanapun kita berada. Dan ini adalah momen Bapak Ibu di mana Petrus akan menghadapi kegagalan. Sangat menarik, Yohanes menggambarkan peristiwa pada waktu Yesus itu akan, waktu Petrus menyangkal Yesus itu sebagai sebuah keadaan di mana udaranya itu begitu dingin. Dan kita bisa memahami simbolisme bahwa pada malam itu nyala api
tidak dapat menghangatkan hati Petrus, melainkan menyingkapkan penyangkalan yang dingin dari hatinya. Dan karena itu Yohanes terus mengatakan bahwa Petrus pun tetap di sana untuk menghangatkan dirinya. Bapak Ibu, apakah ini soal ramalan yang terbukti? Wah, Yesus itu tampaknya ahli nujum. Yesus itu meramal bahwa Petrus itu akan menyangkal dia 3 kali dan betul-betul menyangkal dia 3 kali kan? Terbukti. Tetapi Bapak Ibu, ini lebih daripada sekedar ramalan yang terbukti karena Yesus tahu isi hati Petrus. Tetapi ini adalah soal pelajaran yang pahit tentang kegagalan cinta di hadapan Sang Maha Cinta. Petrus mendapatkan pelajaran dan ujian yang sangat berharga dan bernilai dari Yesus bahwa dia akan gagal untuk mencintainya. Tetapi itu akan menjadi momen di mana Petrus akan diubah menjadi seseorang yang berani mati martir untuk Tuhan. Bapak Ibu, Injil Lukas menggambarkan lebih indah lagi bahwa ketika Petrus sudah menyangkal Yesus selama 3 kali, di situ Yesus menatap Petrus. Kita tidak tahu Yesus itu menatap Petrus dengan mata seperti apa, dengan raut wajah seperti apa. Tetapi ketika Petrus berjumpa dan melihat mata Yesus, di situ Alkitab mengatakan Petrus pergi dan menangis dengan sedihnya. Dia menyesali perbuatannya. Bapak Ibu, di kemudian hari ketika Tuhan Yesus kembali menjumpai Petrus, disitulah Yesus menjumpai dia dengan sebuah kehangatan api cinta daripada Yesus dengan pertanyaan, apakah engkau mencintai aku? Apakah engkau mencintai aku, Petrus? Bayangkan Bapak Ibu jika Yesus hari ini bertanya kepada kita, apakah engkau mencintai aku? Apakah jawab Bapak Ibu kepada Yesus? Pertanyaan Yesus, apakah engkau mencintai aku? Itu tidak bisa kita lihat di dalam keadaan di mana Yesus itu baik-baik saja. Tetapi pertanyaan, apakah engkau mencintai aku? Selalu berada di bawah bayang-bayang salib Kristus. Di mana wajah Yesus begitu buruk rupa, dia begitu menderita, dia bercucuran dengan darah. Dia begitu kesakitan dan dia bertanya dari atas kayu salib. Apakah engkau mencintai aku? Anak-anakku, orang-orang yang aku anggap sebagai sahabat-sahabatku. Bagaimana jawab kita Bapak Ibu? Saya menduga bahwa kita sebagai orang yang betul-betul beriman kepada Tuhan, kita akan menjawab, ya Tuhan. Sama seperti Petrus, saya tidak bisa menyangkali bahwa hati saya itu mencintai Engkau. Tetapi Tuhan, saya juga tidak bisa menutupi bahwa selama ini saya tidak melakukan hal yang membuat saya pantas untuk berkata saya mencintai Engkau. Bukankah itu yang kira-kira akan menjadi respons kita di hadapan salib Kristus yang bertanya kepada kita, apakah engkau mencintai aku? Dan di tempat di mana kita menyadari kegagalan kita Bapak Ibu, disitulah kita menemukan sebuah kebenaran yang mengejutkan. Bahwa kegagalan cinta dapat menjadi tempat di mana cinta itu semakin kuat dinyatakan. Itulah anugerah Tuhan bagi setiap dari kita. Bahkan di tengah-tengah kegagalan kita, gagal terus, jatuh terus di dalam dosa, Tuhan menyatakan cintanya semakin besar kepada setiap dari kita. Mengapa? Karena begitu besarlah cinta Allah bagi setiap dari kita. Itulah Yohanes 3 ayat 16 Bapak Ibu. Karena begitu besarlah kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Cinta yang melampaui segala akal itu menyala hebat di bilik kegagalan cinta kita. Bagaimana caranya Bapak Ibu? Ketika kita berhadapan dengan pertanyaan, apakah engkau mencintai aku? Di situ kita pun merenungkan, ya Tuhan, saya gagal mencintaimu meskipun saya berkata saya mencintai engkau. Kok Tuhan mau ya setia mencintai saya? Kok Tuhan mau ya bertahan mencintai saya yang terus-menerus hanya omong kosong di hadapan Tuhan? Dan di bilik kegagalan itu juga Bapak Ibu, di tempat ketika kita merasakan ada orang yang gagal mencintai kita dan kita terluka, kita tersakiti karena omongan orang lain. Kita tersakiti karena pasangan kita tersakiti karena gereja kita tersakiti karena orang yang kita anggap sahabat menyakiti kita. Di situ pun kita bisa menemukan pernyataan daripada cinta Tuhan. Ketika kita begitu sulit mengampuni seseorang, di situ kita bisa memahami dan menyelami. Ternyata sebesar itu
sakitnya di dalam mengampuni orang. Tetapi itulah yang Tuhan lakukan bagi kita. Bapak Ibu pernah terluka? Pernah tahu rasanya sulit sekali mengampuni dan mengasihi seseorang? Kalau Bapak Ibu tahu rasanya seperti itu, selamilah cinta Tuhan yang menanggung itu semua untuk mencintai kita. Karena demikian besarlah cinta Dia kepada kita. Dan di tempat itulah maka kita akan belajar bagaimana menyahabati Yesus. Dengan kata lain menjadikan Yesus sebagai sahabat kita. Bapak Ibu, sekali lagi Yohanes menggambarkan dengan sangat indah peristiwa ketika Tuhan Yesus telah bangkit dan menjumpai Petrus di pantai di mana Yesus menampakkan diri dan bertanya kepada dia, apakah engkau mencintai aku? Karena hari itu digambarkan matahari sudah terbit, itu mau menggambarkan bahwa ada sebuah permulaan yang baru. Dan air pantai di situ mengubah air mata kepedihan menjadi lautan yang akan membasuh rasa bersalah di dalam hati Petrus. Dan kita menemukan juga di situ ada api unggun di mana Yesus membakar ikan. Dan api itu bukan hanya mengingatkan Petrus akan kegagalannya, tetapi api itu diubah menjadi kobaran yang akan menerangi langkahnya mengikut Yesus. Sehingga itu adalah sebuah permulaan yang baru dari cinta yang baru di dalam hati Petrus. Sebuah misteri yang ajaib bagaimana di tengah-tengah kegagalan cinta, di situ cinta menyala semakin besar. Dapat disimpulkan Bapak Ibu bahwa Tuhan dapat mengubah kegagalan cinta kita menjadi jatuh cinta. Gagal cinta tidak dapat menggagalkan cara Tuhan untuk membuat kita jatuh cinta kepadanya. Dan namanya jatuh cinta Bapak Ibu, namanya jatuh gitu ya, pasti sakit. Sakit sekali. Tetapi ada anugerah ketika kita mengalami kesakitan itu. Bahwa Tuhan menyatakan kepada Petrus, sekarang kamu tidak dapat mengikuti aku, tetapi kelak engkau akan mengikuti aku. Kabar baik dari Yesus kepada Petrus itu juga adalah kabar baik dari Yesus kepada setiap dari kepada kita. Kita yang gagal tidak akan dihentikan oleh kegagalan itu. Karena Tuhan tidak pernah gagal untuk mengubah kita menjadi pribadi yang dapat mengikuti Dia untuk melakukan sebagaimana yang Dia lakukan. Apa itu? Yaitu membasuh kaki yang lain seperti yang dilakukan oleh Yesus. Petrus pada malam hari itu begitu menolak kakinya untuk dibasuh oleh Yesus. Tuhan, engkau akan membasuh kakiku? Jangan. Tetapi apa jawab Yesus kepada Petrus pada malam hari itu Bapak Ibu? Yesus menjawab bahwa kalau kakimu tidak kubasuh, maka kamu tidak akan mendapat bagian di dalam aku. Dan Petrus menjawab Yesus, oh kalau begitu jangan hanya kakiku saja Tuhan. Kalau begitu kepala dan juga tanganku, seluruh tubuhku biarlah itu dibasuh. Dan seringkali kita memahami itu sebagai sebuah tindakan baptisan. Bahwa kita itu berbagian di dalam Kristus. Tetapi ketika kita mencermati lebih detail bagaimana penjelasan Yesus tentang peristiwa itu, Yesus bukan berbicara tentang baptisan. Karena Yesus berkata kepada Petrus, barang siapa yang sudah dibasuh, maka yang sudah mandi, maka dia sudah tidak perlu dibasuh lagi. Itu mau artinya, ini bukan tentang baptisan. Tetapi ini adalah tentang tindakan cinta ketika kamu sudah bertobat. Ini adalah tindakan cinta yang harus kamu lakukan ketika kamu sudah dibaptis dan kamu mengaku percaya kepada Tuhan. Dan Yesus memberikan teladan itu. Dan teladan itu begitu besar Bapak Ibu. Karena apa yang Tuhan lakukan bukan hanya mencintai orang-orang yang mudah dicintai. Tetapi tindakan membasuh kaki itu adalah tindakan Yesus mencintai orang-orang yang gagal mencintainya. Seperti Yudas yang pada akhirnya akan mengkhianati dia. Itu juga dicintai begitu besar oleh Yesus. Dan tindakan itu juga mengundang mereka untuk turut berbagian di dalam tindakan cinta. Jadi Bapak Ibu, ketika kita mencintai orang yang gagal mencintai kita, itu bukan hanya kita itu belajar merendahkan hati, supaya mereka itu mendapatkan kasih daripada kita. Tidak Bapak Ibu. Tindakan itu punya kuasa yang lebih powerful, bahwa ketika kita mencintai seseorang dengan cinta yang besar, cinta itu harapannya bisa mengubah hati mereka. Dan berbagian di dalam tindakan cinta itu. Itulah cinta di dalam iman Kristen. Bapak Ibu, tidak ada pembasuhan kaki hari ini. Dan Bapak Ibu lihat hari ini kita tidak akan melakukan simbolisme pembasuhan kaki, tetapi yang kita lihat adalah di mana ada meja perjamuan seperti itu.
Tentu ini bukan kesepakatan saya dengan panitia maupun juga dengan tim penyembahan dan tetapi izinkan saya untuk memaknai tidak ada pembasuhan kaki hari ini sebagai sebuah ironi daripada gereja dan kehidupan kita sebagai orang Kristen. Tidak ada pembasuhan kaki hari ini, itu dapat melambangkan bahwa kita hari ini sebagai orang Kristen dan gereja Tuhan gagal untuk menghidupi perintah kasih itu. Kita gagal di dalam menangkap api cinta yang seharusnya kita kobarkan dan kita sebarkan bagi dunia ini. Ada sebuah puisi yang sangat indah Bapak Ibu dari seorang pujangga dan pelukis yang bernama William Blake. Saya akan membacakannya bagi Bapak Ibu. William Blake menuliskan puisi tentang api seperti ini. Kalau mata tidak menangkap api, maka Tuhan tidak akan dilihat. Kalau telinga tidak menangkap api, maka Tuhan tidak akan didengar. Kalau lidah tidak menangkap api, maka Tuhan tidak akan disebut. Kalau hati tidak menangkap api, maka Tuhan tidak akan dicintai. Kalau akal tidak menangkap api, maka Tuhan tidak akan dikenal. Dan saya ingin menambahkan sebuah kalimat di dalam puisi William Blake yang saya lihat tidak ada di situ. Kalau kaki tidak menangkap api, maka Tuhan pun tidak akan diikuti. Itulah yang kita temukan di dalam peristiwa pembasuhan kaki Bapak Ibu. Di mana kaki kita akan berjumpa dengan api daripada cinta Tuhan Yesus kepada kita. Yesus merendahkan dirinya untuk membersihkan kaki kita dari kotoran akibat kita terus-menerus gagal di dalam mencintai. Tetapi kini kaki kita sudah bersih. Yesus mempersiapkan kaki yang bersih, yang Dia lap sedemikian rupa, agar kita siap untuk berjalan mengikuti Dia, melintasi padang nestapa kehidupan, yang penuh dengan luka, penuh dengan derita, sehingga kita bersama-sama dengan Yesus menuju Kalvari itu, meninggalkan jejak penuh darah, yang bukan hanya menceritakan tentang luka saja, tetapi juga cinta yang lebih kuat daripada maut. Disitulah di mana Kalvari menjadi sebuah peristiwa yang akan mengubahkan dunia ini. Bapak Ibu, tempat di mana kegagalan cinta ditemukan ternyata dapat menjadi tempat di mana cinta semakin nyata, lantang dinyatakan. Itulah permulaan cinta yang menjadikan kehidupan kita sebagai pengikut Kristus begitu spesial sekaligus menantang. Karena itu Bapak Ibu pada malam hari ini, temuilah cinta itu. Karena Tuhan berkenan untuk ditemui. Dan esok hari Bapak Ibu akan masuk untuk memperingati Jumat Agung, keesokan harinya Sabtu Sunyi, dan keesokan harinya Paskah. Temuilah cinta itu di dalam perenungan Bapak Ibu. Sehingga cinta itu dapat datang untuk berkobar di dalam hati Bapak Ibu, membangkitkan cinta yang tidak pernah dunia pikirkan sebelumnya. Dan sebagai resolusi kita semua pada malam hari ini, Bapak Ibu, ada cinta yang tetap terus bertahan dengan gigih mencintai kita sampai hari ini. Pertanyaan bagi setiap dari kita adalah, hari ini Bapak Ibu, kepada siapa Bapak Ibu dan teman-teman mau berterima kasih karena ada seseorang yang begitu mencintai engkau hingga hari ini. Ada orang yang sudah bertahan mencintaimu di tengah-tengah kegagalanmu. Apakah kepada Tuhan? Jelas, karena Tuhan begitu setia mencintai kita. Di tengah-tengah kebobrokan kita, kejatuhan kita, kegagalan kita, Tuhan tetap mencintai kita. Apakah Bapak Ibu mau berterima kasih kepada orang tua? Apakah Bapak Ibu mau berterima kasih kepada pasangan, kepada anak, kepada sahabat, yang tetap bertahan mencintaimu hingga hari ini di tengah-tengah kegagalan yang Bapak Ibu sendiri sadari. Dan hari ini Bapak Ibu, saya sebagai rohaniwan juga mau berterima kasih kepada Bapak Ibu di tempat ini yang mau tetap bertahan mencintai gereja ini di tengah-tengah segala kekurangannya. Bapak Ibu tetap mau datang di tempat ini beribadah. Bapak Ibu tetap mau melayani di tempat ini. Kami sebagai rohaniwan berterima kasih karena Bapak Ibu mau bertahan mencintai gereja ini di tengah-tengah segala kekurangannya. Dan terakhir Bapak Ibu, berterima kasih jugalah kepada diri sendiri. Karena Bapak Ibu tahu kok,
mencintai orang-orang yang sulit dicintai, orang-orang yang gagal mencintai kita itu begitu sulit. Bapak Ibu patut berterima kasih kepada diri sendiri. Terima kasih ya kepada diriku, karena saya pun sudah berjuang mencintai orang-orang yang sudah gagal mencintai saya. Mungkin itu pasangan Bapak Ibu, mungkin itu teman-teman Bapak Ibu, mungkin itu teman cross, mungkin itu gereja, mungkin itu orang tua, mungkin itu anak. Siapapun itu, terima kasih ya. Karena saya pun sudah belajar untuk bertahan di dalam cinta itu. Dan cinta itulah akan menjadi kesaksian bagi cinta yang Yesus berikan kepada kita. Bapak Ibu, bawalah pertanyaan ini pulang. Di mana Bapak Ibu menemukan adanya kegagalan cinta? Diamlah dalam bilik itu dan biarkan cinta teragung itu menjumpai Bapak Ibu dan menghanguskan hati kita. Karena cinta Tuhan terlampau besar.